Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa yakum. Senantiasa lidah ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya lah kita masih dimudahkan oleh Allah untuk bertemu di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan kemudian sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya serta umatnya yang senantiasa meniti sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa yakum. Insyaallah kita akan melanjutkan kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab yang berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai aplikasi kita orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang sudah mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka hidupkanlah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah mati, yang bahkan itu terasa asing bagi kaum muslimin zaman sekarang ini. Nah, kita sebagai seorang talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadapan kita adalah hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya kita termasuk ahli hadis, termasuk ahli hadis, orang yang akan menghidupkan hadis, dan kelak kita juga insya Allah akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena telah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad kita sudah menyelesaikan bab yang ke-115 dan sebagai murojaah kita akan bacakan hadis yang ke-227. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Abu Nu'man, menceritakan kepada kami Abu Nu'man, qala hadatsani Mahdi bin Maimun, menceritakan kepada saya Mahdi bin Maimun, an Wasil, dari Wasil maula Abi Uyainah, yaitu mantan budaknya Abu Uyainah, an Yahya bin Uqail an Yahya bin Ya'mar an Abil Aswad Ad-Du'ali an Abi Dzar, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, dzahaba al-duthur bil ujur, orang-orang kaya telah pergi membawa amal-amal mereka. Jadi orang-orang kaya sudah banyak sekali mereka membawa pahala-pahala yang disyariatkan dalam agama Islam. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami juga salat. Nah, ini aduannya orang-orang miskin. Orang miskin ini keluh dia. Orang kaya itu semuanya pahalanya diambil sama mereka. Mereka salat, kita juga salat. Ya, orang kaya salat, orang miskin juga salat. Wa yasumuna kama nasum, ya, orang kaya juga berpuasa dan kami juga berpuasa. Wa yatasaddaqun bi fadli amwalihim, mereka bersedekah dengan harta yang paling utama bagi mereka, yang paling bagus bagi mereka. Nah, ini ya, yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Karena orang miskin itu dia tidak bisa bersedekah menurut dia, ya. Karena bisa jadi barometernya adalah yang namanya sedekah itu berupa uang, berupa barang. Nah, sehingga orang ini mengatakan bahwasanya
mereka itu bersedekah dengan harta terbaik mereka. Qala, benar Rasulullah bersabda, alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan, menakdirkan bagi kalian apa yang mampu kalian untuk bersedekah? Inna bikulli tasbihah wa tahmidah shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih yaitu subhanallah dan juga tahmidah alhamdulillah itu termasuk sedekah. Nah, jadi sedekah itu bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Tapi ternyata dengan tasbih, dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah itu juga sudah termasuk sedekah. Nah, jadi orang miskin juga bisa bersedekah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia tidak memiliki harta. Akan tetapi ada sesuatu yang untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan perbanyak tasbih, tahmid, karena itu termasuk sedekah. Wa bidu ahadikum shadaqah, dan setiap persendian salah seorang di antara kalian itu juga termasuk sedekah. Nah, hadis Abu Dzar ini itu selaras juga kalau kita lihat di kitab Kutaib Arba'in An-Nawawiyah, ya, beliau mengatakan yusbihu fi kulli sulama ahadikum shadaqah. Setiap paginya persendian kita itu diwajibkan untuk bersedekah. Ya, setiap pagi persendian kita, anggota tubuh kita itu diwajibkan untuk bersedekah. Nah, ini hadis Muslim. Ada hadis yang lainnya, ternyata persendian kita itu ada 360 persendian. Apa kata Rasulullah? Kullu khuliqa min bani Adam ala sittina wa thalathumiyah mafsil. Sesungguhnya ya, anak cucu Adam itu memiliki 360 persendian. Nah, ternyata dalam ilmu kedokteran sekarang ini itu sudah menemukan bahwasanya benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tubuh kita itu, tubuh manusia itu persendiannya sebanyak 360 persendian. Nah, ini masya Allah ya, Rasulullah bukan seorang dokter, bukan lulusan Harvard atau yang sebagainya. Akan tetapi beliau itu langsung mendapatkan wahyu dari yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap persendian kita ada 360 persendian itu wajib untuk bersedekah. Ya, hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena sejatinya kita itu digaji sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum kira-kira mau enggak nih digaji 20 juta per hari dengan durasi kerja 2 jam saja? Kira-kira mau enggak nih 20 juta per hari durasinya? Mau, Masya Allah. Jangankan itu ya 20 juta, ya 3 juta per hari aja Masya Allah, senang sekali. Bismillah. Kalau kita bayangkan, kita renungin, mentadaburi apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda ayatnya adalah apa yang ada di dalam tubuh kita. Misalkan salah seorang datang ke rumah antum, kemudian dia mengatakan, saya ingin membeli sesuatu pada antum. Membeli apa? Membeli matamu. Harganya 1 miliar. Kira-kira mau nggak nih? 1 miliar ya? Nggak mau. Berarti 2 mata 2 miliar. Berarti 2 mata 2 miliar. Belum jantung kita, berapa harganya? Belum paru-paru kita, belum lambung kita. Seharusnya ya, kita sudah digaji kenikmatan berupa kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita tuh lebih lagi untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap hari kita digaji sama Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Kesehatan. Cuman banyak di antara kita lalai terhadap yang demikian ini. Kalau kita hitung-hitung ya bisa jadi ratusan miliar per hari kita harus mengeluarkan uang. Bahkan ada sebuah cerita, ini seorang kakek-kakek, qadarullah dia tidak bisa kencing, nggak bisa kencing dia, susah kencingnya. Akhirnya dimasuk ke dalam rumah sakit, kemudian dioperasi. Ketika dioperasi, alhamdulillah berjalan lancar. Akhirnya dia bisa kencing juga. Dengan sekali kencing langsung keluar banyak. Maka selesai operasi, kemudian masuk ke bagian administrasi,
dilihatkan notanya, nominalnya, orang ini menangis. Ya, orang tadi, kakek-kakek tadi itu menangis. Dokternya mengatakan, apakah ini terlalu besar? Kalau terlalu besar nanti kita saya kortingkan. Ada diskon buat Anda. Bukan itu karena saya menangis. Saya mampu untuk membayar apa yang ada di nominal ini. Nominalnya ternyata 15 juta rupiah. Dia menangis selama 60 tahun saya kencing itu tidak pernah bayar. Tapi sekali kencing langsung bayar 15 juta. Berarti kita itu termasuk banyak yang kufur nikmat, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sekali kencing aja itu sampai 15 juta rupiah. Haruslah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, fi kulli tasbihah shadaqah. Setiap tasbih subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidah shadaqah. Setiap tahmid alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilah shadaqah. Setiap tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbirah shadaqah. Setiap takbir Allahu akbar itu termasuk sedekah. Wa yujzi min dzalika raq'atan yarka'uhuma min ad-duha. Dan semuanya itu bisa digantikan dengan 2 rakaat salat duha. Nah, dengan kita melakukan 2 rakaat salat duha, itu kita sudah bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. 360 persediaan kita itu sudah disedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan 2 rakaat salat duha. Maka kita manfaatkan hidup kita itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Dan di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan salat 2 rakaat salat duha. Ya. Dan alhamdulillah kita juga ketika selesai salat bacanya apa? Subhanallah 33 kali, paling minimal 10 kali ya. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Kemudian dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, mudah-mudahan itu termasuk sedekah terbaik kita buat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutkan. Qila fi syahwatihi shadaqah. Ya, dikatakan pula apakah di dalam syahwat itu juga ada sedekahnya? Qala Rasulullah bersabda, "La wadu'a fil haram alaysa kana alaihi wizrun." Ya, andaikan salah seorang dari kalian itu meletakkan fil haram sesuatu yang haram, apakah dia akan mendapatkan dosa? Ya, kalau seseorang laki-laki yang meletakkan kemaluannya kepada perempuan yang bukan mahramnya, itu akan mendapatkan dosa? Ya, tentu ketika seseorang sudah melakukan zina, pasti dosanya sangat besar. Bahkan di antara dosa adalah ketika seseorang itu liwat. Itu laki-laki suka dengan laki-laki. Ketika seseorang berzina dengan laki-laki perempuan itu dirajam kalau dia sudah menikah. Ya, kalau menikah maka dirajam. Tapi kalau liwat, ya gay laki-laki dengan laki-laki, maka hukumannya adalah dia harus dilemparkan dari tempat yang paling tinggi di daerah tersebut. Kalau masih hidup maka dilempar. Dilempar pakai batu sampai meninggal dunia. Karena betapa besarnya dosa orang yang melakukan liwat maupun zina ya dengan wanita yang bukan mahramnya. Fakadzalika in wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Ya demikianlah apabila dia meletakkannya kepada sesuatu yang halal, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Jadi kalau kita letakkan kepada istri kita, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Bahkan kalau ya kita bergandengan tangan, maaf ya, ini kalau antara azan dan iqamat, antara satu sholat dengan sholat lain itu nggak boleh kayak gini. Tapi ini contoh aja. Nah antum gandengan tangan dengan istri antum kayak gini, itu diampuni dosa-dosanya. Ya dosa suami dan dosa istri bergandengan tangan kayak gini, itu diampuni dosa-dosanya. Ya, apalagi sampai meletakkan kemaluan kepada istri yang sah,
itu akan mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Islam ya, mudah tapi pahalanya sangat besar sekali. Ketika diletakkan kepada sesuatu yang halal, maka jaminannya adalah surga firdaus sebagaimana di surat Al-Mu'min ya. Al-Mu'minun. Itu akan mendapatkan surga firdaus bagi orang yang meletakkan kepada yang halal, entah kepada budaknya atau kepada istrinya. Tapi kita masuk ke bab yang ke-116, babu imatatul adza. Bab menyingkirkan sesuatu yang berbahaya. Ya. Qala, hadis yang ke-228, qala hadatsana Abu Asim an Aban bin Sum'ah an Abil Wazi' Jabir an Abi Barzah al-Aslami qala qultu ya Rasulullah dulani ala amalin yadkhuluni al-jannah. Saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amalan, ya suatu amalan yang akan menuntun saya masuk ke dalam surga. Nah, amalannya ternyata sederhana, tetapi jaminannya adalah surga. Apa itu amalannya? Qala, Rasulullah bersabda, amtil adza an tariqin nas. Singkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan manusia. Ya, apapun itu. Ketika itu dikatakan sesuatu yang berbahaya, maka singkirkan. Ya, kalau misalkan naik motor, di situ ada paku atau ada sesuatu yang berbahaya, batu yang besar, berhenti, singkirkan. Kalau jalan, misalkan di jalan-jalan kan biasanya anak-anak kecil kalau buang sujen, tahu sujen, tusuk ya. Itu kan sembarangan aja tuh. Kalau kita lihat itu ada tusuk, ambil, buang. Jangan ngerasa jijik. Jangan ngerasa jijik mentang-mentang itu kotor, kita nggak mau untuk membuang sesuatu yang berbahaya di jalan. Ya, demikian pula sesuatu yang membahayakan yang lainnya. Ya, entah itu kulit pisang atau beling atau ranting. Kalau itu berbahaya bagi seluruh manusia, khususnya adalah kaum muslimin, maka buanglah sesuatu yang berbahaya tersebut. Karena ketika kita sudah membuang sesuatu yang berbahaya dari jalan manusia, kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata surganya Allah itu mudah bagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Ternyata kenyataannya juga berat, padahal untuk membuang saja. Tapi gengsinya atau mungkin malasnya sehingga tidak dibuanglah ya sujen tersebut atau sesuatu yang membahayakan tersebut. Dan demikian pula sesuatu yang berbahaya yang lainnya adalah kita membuang sampah sembarangan. Nah, ketika seseorang membuang sampah sembarangan, itu juga termasuk adza, sesuatu yang berbahaya. Ketika kita menyingkirkan sesuatu yang berbahaya itu masuk ke dalam surga, maka ketika kita menaruh atau membuang sampah sembarangan, itu akan mendapatkan dosa, maka itu juga akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Masuk surga mudah, masuk neraka juga mudah. Bahkan kalau naik mobil, kadang-kadang dia nggak mau buang sampahnya itu di dalam mobil dulu, tapi langsung buang-buang di jalan, buka jendela, lempar, entah kaleng, entah botol, padahal itu sangat berbahaya sekali. Bisa jadi orang belakang bakalan kena. Naik motor kenceng, kena botol, akhirnya celaka. Atau ngerokok ya di jalan, kena latunya, berterbangan, kena mata, itu juga termasuk adza, sesuatu yang berbahaya. Bahkan bisa mencelakakan pengendara yang lainnya. Baik, hadis yang ke-228 itu adalah hadis yang sahih. Kita masuk ke hadis yang ke-229. Hadis sahih juga ini. Qala hadatsana Musa, menceritakan kepada kami Musa, qala, dia berkata, hadatsana Wuhaib an Suhail, dari Suhail, an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda ya, marra rajulun bi syaukin fit thariq, ada seseorang yang berjalan melewati jalan, kemudian dia menemukan ada duri
di jalan tersebut. La amitanna hadza syauq la yadurru rajulan musliman faghfiralah. Kemudian orang ini yang tadi menyingkirkan duri ya dari jalan tersebut, dia mengatakan, saya akan menyingkirkan, ya, saya akan benar-benar, kalau Allah tuh kadang-kadang penekanan di situ. Saya akan benar-benar menyingkirkan duri yang membahayakan seorang muslim. Saya akan menyingkirkan duri yang akan membahayakan seorang muslim. Apa kata Rasulullah? Faghfiralah, maka dia diampuni dosa-dosanya. Nah, kalau ada niatan, ya ada niatan kita ingin membuang sesuatu yang membahayakan, jangan sampai orang muslim juga terkena bahayanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Gampang gak ini untuk pengampunan dosa ini? Sangat mudah sekali. Tetapi ada aliran-aliran yang sesat. Dengan membayar 2 juta maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, padahal dengan menyingkirkan sesuatu yang berbahaya saja itu sudah diampuni dosa-dosa kita. Ini sangat banyak sekali ya aliran-aliran yang benar-benar menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Syiah. Tidak bosan-bosannya kami akan menyebutkan tentang sesatnya Syiah. Maka hati-hati dengan aliran Syiah, karena Syiah itu bukan termasuk agama Islam, karena mereka sudah mengkafirkan para sahabat, kemudian telah menuduh istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hal-hal yang sangat menjijikan. Bahkan mereka juga suka yang namanya nikah mut'ah. Padahal imam-imam mereka, anak-anaknya, anak perempuannya tidak boleh untuk dinikahi sama orang lain dengan nikah mut'ah. Bahkan di antara mereka juga kotoran imamnya itu dimakan sama umatnya, sama mad'unya, pengikutnya, sebagai tabaruk kotoran imamnya. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati dengan aliran Syiah. Dan katanya di sini juga ada ya, di Hargelis kita ada, tapi ullalam berkembang apa enggak, dan mudah-mudahan tidak berkembang dan segera kota Hargelis aman dari Syiah. La'natullah alaih. Baik. Kita masuk ke hadis yang ke-230. Qala hadatsana Musa qala hadatsana Mahdi an Wasil an Yahya bin Ya'mar an Abil Aswad al-Du'ali an Abi Dzar qala, dari Abu Dzar dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridtu alayya a'mal ummati." Dinampakkan kepadaku amalan-amalan umatku. Nah, ini kekhususan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan-amalan umatnya Rasulullah itu di hari kiamat itu ditampakkan di hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hasanaha wa sayyi'aha, yang baiknya dan juga yang buruknya semua ditampakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu fi mahasin a'maliha anal adza yumatu an tariq. Dan saya dapati di antara amalan yang baik yaitu menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Nah, di antara amalan-amalan yang ditampakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan kebaikan yaitu di antaranya adalah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Ya. Berarti ini termasuk amalan yang baik, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Wajatu fi masawi, dan juga saya mendapatkan sesuatu amalan yang buruk. Ya, a'maluha an-nakha'ah fil masjidi la tudfan. Nah, di antara amalan yang buruk ya yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu amalan atau perbuatan dia meludah di masjid, akan tetapi ludahnya itu tidak dikubur, tidak ditimbun. Ya, dibiarkan saja. Ini ketika zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka biasa
yang meludah di masjid. Ya, mereka meludah di masjid. Akan tetapi ada juga di antara mereka itu meludah tanpa ditimbun lagi. Nah, tapi kalau zaman sekarang, antum jangan macam-macam yang meludah nih. Ini bahaya ketika sujud, nanti bau jigong nantinya. Masih mending keluar, ya, kemudian bersih-bersih, ya, biar ketika kita masuk untuk melakukan sholat, mulut kita baik lagi, wangi lagi. Nah, di antara sesuatu yang buruk adalah ketika seseorang meludah di masjid kemudian tidak ditimbun lagi, atau seseorang itu meludah sembarangan. Kita juga ngerasa jijik ya kalau melihat misalkan di depan rumah kita itu ada lendir, ya entah ludah, entah gurah atau lain sebagainya. Maka ini juga termasuk perbuatan yang buruk. Jadi bukan hanya di masjid. Ketika ludah tersebut itu juga berada di depan rumah kita atau di jalan, kita juga merasa jijik, maka ini termasuk perbuatan dosa. Ana dapat cerita dari Ustaz Dana ketika beliau dakwah di Papua. Di sana kan pedalaman, orang-orangnya masih primitif dan kebanyakan mereka itu beragama Nasrani, bahkan mereka penyembah ruh. Nah, beliau mendakwahkan dakwah sunnah, akan tetapi masyarakatnya itu tidak suka dengan adanya orang-orang Islam masuk ke dalam daerahnya. Sehingga setiap harinya, setiap paginya bahkan itu ada kotoran manusia di depan pintunya. Setiap hari seperti itu. Ya dengan sabarnya dia buang, dengan sabarnya dia buang. Akhirnya capek juga mereka. Tujuannya agar ustadz itu dia kabur, kemudian dia bentak-bentak, marah-marah, akhirnya mereka dengan mudah untuk mengusirnya. Ternyata justru kebalikannya. Dia sabar tentang adza yang ditimpakan kepada dia, sesuatu yang jorok, sesuatu yang menjijikan yang ditimpakan kepada beliau, ya, hafizallahu taala. Ya, alhamdulillah. Dengan dikit demi sedikit akhirnya mereka pun sadar, paham bahwasanya Islam itu suka yang namanya kebersihan. Nah, ini penting ya. Kita juga jangan sampai buang ludah sembarangan. Bahkan di Singapura, wallahualam bener apa enggak, ada teman yang pernah ke sana, itu kalau ngeludah sampai ada dendanya. Didenda, orang ludah itu didenda di Singapura. Makanya di sana itu termasuk negara yang bersih. Nah, seharusnya kita sebagai seorang muslim itu termasuk orang yang suka dengan kebersihan. Jangan meludah sembarangan karena ini termasuk ada sesuatu yang buruk. Baik, hadis yang ke-230 itu derajatnya sahih. Kita masuk ke bab yang ke-117. Babu qaulil ma'ruf. Bab yang menjelaskan tentang ucapan yang baik. Nah, kadang-kadang kita sebagai seorang muslim aja ya masih suka dengan omongan-omongan yang kasar. Omongan-omongan yang buruk. Bukan hanya kepada karyawan saja, bahkan kepada istri kita, anak kita juga termasuk jadi korban. Korban apa? Ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang buruk. Bahkan tidak sedikit orang tua ngomong kepada anaknya, dasar bla 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 bla, ya. Dasar anak bla 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 bla. Padahal anaknya dia sendiri, ya. Nah, ketika seseorang mengatakan yang demikian, kata-kata yang buruk itu nanti akan berpengaruh kepada anak itu sendiri. Anaknya akan menjadi anak yang nakal juga. Ucapannya termasuk ucapan yang nakal juga, yang kotor, yang kasar. Tetapi ketika seseorang kita latih anak-anak kita dengan ucapan-ucapan kita yang baik, yang lembut, yang enak, maka anak kita pun akan rekam. Ketika ngomong sama orang lain, juga orang lain ngerasa senang. Kenapa? Masya Allah, anak anda mah enak ucapannya. Coba anak tetangga mah, ya kebun binatang mah keluar semua, padahal masih SD. Coba SD saja sudah mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, bahkan kebun binatang semuanya dikeluarkan. Nah, maka didiklah anak-anak kita, terutama istri kita, ya, kemudian juga pembantu-pembantu kita, latih dengan ucapan-ucapan yang baik agar anak-anak kita pun itu mengucapkan dengan ucapan yang baik pula.
Hadis yang ke-231, hadis ini sahih. Qala hadatsana Bishr bin Muhammad, qala dia berkata akhbarana Abdullah qala, menceritakan kepada kami Abdullah, dia berkata akhbarana Abdul Jabbar, mengabarkan kepada kami Abdul Jabbar bin Al-Abbas Al-Mahdani an Adi bin Thabit an Abdullah bin Yazid Al-Khatami qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang baik itu adalah sedekah. Jadi kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu juga termasuk sedekah. Apapun itu jenisnya, ya. Bahkan dengan senyuman saja itu termasuk sedekah, ya. Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu itu termasuk sedekah. Ini Masya Allah, ya. Kalau senyum saja sudah termasuk sedekah, apalagi perbuatan-perbuatan yang baik lainnya. Akan tetapi ma'ruf di sini, ya, sesuatu yang baik ini itu harus ada sesuai dengan syariat Islam. Orang memberi kepada teman yang lain itu baik, ma'ruf. Akan tetapi ketika yang diberinya adalah sesuatu yang haram, maka ini tidak ma'ruf lagi. Kan biasanya orang joinan, ya, kalau ngerokok sama teman tuh joinan nih, bagi-bagi. Ya, bagi-bagi. Iya. Nah, ini bukan ma'ruf, ya. Ini bukan sedekah. Padahal kalau kita lihat, ini Masya Allah sering suka bagi-bagi rokok, suka bagi-bagi narkoba, suka bagi-bagi minuman keras, bahkan suka bagi-bagi istri kita. Kok bisa? Ada ternyata. Itu namanya aliran Darmo Gandul. Pernah dengar nggak Darmo Gandul itu? Nah, Darmo Gandul itu istriku istrimu, istrimu istriku. Nah, jadi tukeran. Baik nggak kayak gitu? Menurut mereka baik, ya. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, itu bukan ma'ruf lagi. Padahal kata-katanya adalah bagi-bagi kebaikan, bagi istri kepada orang lain atau bagi sesuatu yang haram kepada orang lain. Kata-katanya bagi-bagi. Padahal itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, jadi kalau di luar daripada syarat Islam itu bukan ma'ruf lagi, bukan sesuatu yang baik lagi. Yang dimaksud dengan ya kullu ma'rufin shadaqah adalah sesuatu yang baik bagi dirinya di dunia dan juga di akhirat. Ketika seseorang berbagi-bagi makanan buat orang miskin, kemudian yatim piatu, itu baik ketika dia berada di dunia maupun di akhiratnya. Ketika mereka bagi-bagi makanan, itu akan melembutkan hatinya. Seseorang suka bersedekah, itu akan mudah hatinya itu luluh ketika diingatkan tentang kebaikan. Ketika dia mengelus anak yatim, kepalanya itu juga akan melembutkan hati kita. Demikian kita suka bersedekah buat masjid, ya, buat sekolah, buat jalan umum dan lain sebagainya, itu juga termasuk sedekah, sesuatu yang baik. Ya, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang baik itu adalah sedekah. Ya, jadi maksud ma'ruf di sini, yang baik di sini adalah baik buat dia di dunia dan juga di akhiratnya. Tapi kalau bagi-bagi narkoba itu buruk di dunianya dan juga buruk di akhiratnya. Jadi walaupun namanya bagi-bagi, tetapi bukan sedekah namanya. Baik, hadis ini termasuk hadis yang sahih. Jadi setiap kebaikan apapun itu termasuk sedekah. Antum meminjamkan motor, antum meminjamkan bolpen, antum meminjamkan buku, itu juga termasuk sedekah, ya. Kebaikan apapun itu. Masuk ke hadis berikutnya, hadis yang ke-232. Qala hadatsana Sa'id bin Sulaiman, menceritakan kepada kami Sa'id bin Sulaiman, qala, dia berkata hadatsana Mubarak, menceritakan kepada kami Mubarak an Thabit, dari Thabit an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang umurnya panjang, yang banyak rezekinya, kaya raya dan juga banyak anaknya. Qala, dia berkata, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza utiya bi syai'in yaqul, apabila diberikan sesuatu beliau mengatakan, idhabu bihi ila fulana fa innaha kanat shadiqatu Khadijah.
Kalau Rasulullah SAW diberikan sesuatu, entah itu makanan ataupun barang yang lainnya, maka beliau mengatakan, pergilah kepada fulana, ya, karena dia itu termasuk orang sahabatnya Khadijah. Jadi Khadijah itu memiliki sahabat yang baik. Nah, ketika sahabat-sahabatnya ini termasuk orang yang baik, Khadijah sudah meninggal dunia, Rasulullah SAW senantiasa menjalin tali silaturahmi. Ketika ada barang atau makanan, pergilah kepada fulana, karena fulana itu termasuk temannya Khadijah. Nah, kalau misalkan orang tua kita meninggal dunia, kita diberikan sesuatu, pergilah kepada fulan, karena fulan itu termasuk sahabat bapak saya atau sahabat ibu saya. Jadi Rasulullah tidak termasuk orang-orang yang suka menumpuk harta. Ibaratnya apa? Aji mumpung. Ya, mentang-mentang seorang nabi, mentang-mentang seorang rasul, kemudian orang-orang ngasih hadiah, ngasih sedekah, Rasulullah manfaatkan buat sendirinya, tidak. Akan tetapi hadiah tersebut itu semuanya diberikan kepada orang lain. Nah, dalam hadis ini diberikan kepada temannya Khadijah radhiyallahu anha. Atau perkataan yang lainnya, idhabu bihi ila baiti fulana fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Atau di antara perkataan Rasulullah SAW ketika diberikan sesuatu oleh orang lain, hadiah oleh orang lain, pergilah ke rumah fulana, karena dulu ya fulana ini orang yang cinta kepada Khadijah. Ya. Makanya kita kalau punya sahabat dekat, jangan malu-malu untuk mengatakan uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Dan ini juga kita harus sampaikan kepada teman-teman kita. Nah, fulan atau fulana itu orang yang cinta kepada bapak atau cinta kepada ibu. Maka kalau ibu nggak ada, bapak nggak ada, tetap jalin tali silaturahmi dengan dia. Ya, walaupun orang tua kita nggak ada, tetap kita jalin sahabat-sahabatnya ataupun orang-orang yang cinta kepada orang tua kita. Paham ya? Jangan malu-malu untuk mengatakan uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Dan orang-orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala itu kelak mereka akan mendapatkan naungan di antara naungan-naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Atau fadilah yang kedua adalah ketika seseorang mencintai sahabatnya, ini tentunya cintanya adalah cinta karena keimanan. Bukan cinta karena hartanya, bukan karena ketampanannya atau kecantikannya, tetapi karena kesolehannya, keilmuannya dan juga keimanannya. Kita katakan kepada dia uhibbuka fillah. Maka dia akan mendapatkan mimbar yang terbuat dari cahaya. Nah, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala akan dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mimbar yang terbuat dari cahaya, di mana para nabi, para syuhada itu berangan-angan ingin mendapatkan mimbar yang terbuat dari cahaya ini. Ternyata ya, orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu kelak di surga akan mendapatkan mimbar yang terbuat dari cahaya. Hadis yang ke-232 derajatnya hasan. Masuk ke hadis yang ke-233. Qala hadatsana Muhammad bin Katsir. Ya, berkata Al-Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullahu taala menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, qala dia berkata akhbarona Sufyan, menceritakan kepada kami Sufyan atau mengabarkan kepada kami Sufyan an Abi Malik, dari Abi Malik Al-Asja'i, an Rabi' atau Rabi'i an Hudzaifah, dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam, berkata nabi kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap sesuatu yang baik itu adalah sedekah. Ya, mendorong gerobak teman kita agar dimudahkan jalannya itu juga termasuk sedekah. Membantu ya mompa ban yang bocor itu juga termasuk sedekah. Jadi kebaikan apapun, sekecil apapun itu kebaikannya, itu termasuk sedekah. Bahkan ucapan-ucapan yang baik itu juga termasuk sedekah. Kita ucapkan dengan ya yarhamukallah atau hadanallah atau syafakallah, itu juga termasuk sedekah. Doa
perkataan-perkataan yang baik atau memberikan kabar yang bahagia kepada kita, itu juga termasuk sedekah. Ketika mengatakan engkau mendapatkan anak yang baru atau baru lahir anakmu, alhamdulillah, itu termasuk juga sedekah. Memberikan kabar yang baik itu juga termasuk sedekah. Atau alhamdulillah, bos sudah mengangkat jabatanmu, maka itu juga termasuk sedekah. Jadi kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan itu termasuk sedekah. Tapi kalau kata-kata yang menakutkan, walah penyakit ini bakal mematikan ini, padahal biasa-biasa aja, cuman bikin takut, akhirnya mati karena kata-katanya ini. Karena kata-katanya akhirnya dia meninggal dunia, padahal biasa saja. Ya. Makanya jangan suka nakut-nakutin orang lain. Jangan suka nakut-nakutin orang lain. Justru kita harus memberikan kata-kata yang baik, kata-kata tasjir, kata-kata semangat. Insya Allah bakalan sembuh, ya. Insya Allah bakalan sehat. Mudah-mudahan Allah angkat derajatmu dan diampuni dosa-dosamu disebabkan karena engkau sabar dalam tertimpa musibah ini atau penyakit ini. Nah, itu juga termasuk sedekah. Baik. Kita masuk ke bab yang ke-118. Al-khuruj ila mabqalah wa hamlu syai' ala atiqihi ila ahlihi bizanbil. Yaitu keluar ke kebun. Kemudian membawa sesuatu di atas pundaknya. Berupa timbangan atau apa namanya tuh? Kalau orang bawa barang itu apa namanya? Pikulan, ya. Membawa pikulan di atas pundaknya. Jadi dia keluar ke kebun dan membawa sesuatu di atas pundaknya, itu pikulan. Hadis yang ke-234, ya. Hadisnya adalah hasan. Kita langsung aja. Qala hadatsana Ishaq bin Makhlad an Hammad bin Usamah an Mus'air qala hadatsana Umar bin Qais an Amr bin Abi Qurrah al-Kindi qala aradu abi ala Salman ukhtaha. Ya, pernah pada suatu hari ini adzan nih. Wah, udah selesai. Insyaallah nanti pekan depan aja ya. Ya, qadarullah sudah selesai, sudah masuk isya. Kita insyaallah akan lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.